Salam umat kerajaan, saya murid, saya pemenang, saya menjadi berkat. Langsung saja malam hari ini firman Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Langsung saja kita baca Alkitab kita 2:3:1. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, saya perlu ingatkan kepada teman-teman, rekan-rekan partner semuanya bahwa kita ini tidak hanya sekedar percaya Yesus, kita ini tidak hanya sekedar beragama Kristen, hari Minggu ke gereja, terus kita didoakan, kita diberkati, terus kita berharap mati masuk sorga. Tetapi kita lebih daripada sekedar percaya Yesus, lebih daripada sekedar beragama Kristen, kita ini adalah umat kerajaan. Sama-sama bilang umat kerajaan. Ya. Umat kerajaan ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya murid Kristus. Makanya Alkitab bilang begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perhatikan, kata kita di sini merujuk kepada siapa? Kepada pribadi kita yang beriman dan percaya kepada Yesus. Kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga kita percaya dan meyakini bahwa dari segala raja-raja yang ada di muka bumi ini, hanya satu raja yang bisa memberikan damai sejahtera sejati, damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan, kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita memiliki yang namanya Sang Raja Damai Yesus Kristus, ya, dompet kita kosong tuh nggak masalah. Uang kita mungkin tidak tinggal berapa ribu pun juga itu tidak jadi masalah buat kita. Nah, damai sejahtera ini hanya berlaku bagi umat kerajaan. Makanya Alkitab dengan jelas berkata, jadi karena kita, sama-sama bilang kita, terus bilang kamu, kita semua telah menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sama-sama bilang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita yang beriman kepada Yesus Kristus, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kaleksi perlu beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa semua kerajaan sekuat dan sekokoh sehebat apapun yang ada di muka bumi ini bisa usang dimakan usia. Bisa hilang dimakan zaman, bisa kalah kalau ada peperangan. Kerajaan terkuat di Indonesia kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. Kerajaan apa lagi? Ada kerajaan Kraton. Kerajaan apa lagi? Banyak kerajaan yang ada di muka bumi ini. Tetapi perhatikan, hanya satu kerajaan yang tinggal tetap, kokoh, berdiri, tidak akan pernah bisa tergoncang oleh semua yang berasal dari dunia ini. Kerajaan itu namanya apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ini bicara tentang apa? Bicara tentang pemerintahan Yesus Kristus yang ada di dalam hati kita. Amin. Ini bicara tentang apa? Pemerintahan Yesus Kristus yang merajai hidup kita. Yesus yang menjadi raja satu-satunya atas hidup kita. Yesus yang menjadi penguasa tunggal. Yesus yang menjadi pemimpin satu-satunya atas hidup kita. Bukan lagi ego kita, bukan lagi kedagingan kita, bukan lagi keinginan-keinginan kita, bukan lagi kehendak kita, tetapi kehendak Allah, kehendak Yesus Kristuslah yang memimpin dan memerintah umat kerajaan. Jadi perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini adalah umat kerajaan. Kita ini adalah murid Kristus yang bukan murid biasa-biasa, tetapi kita ini adalah murid sejatinya Kristus, pengikut sejati Yesus Kristus. Banyak orang di luar sana beragama Kristen, banyak orang di luar sana ngakunya katanya pengikut Yesus, katanya percaya Yesus, tetapi egolah yang memimpin hidup mereka, kedaginganlah yang memimpin hidup mereka, sehingga mereka tidak menjadi berkat, tetapi mereka menjadi sandungan buat orang lain. Waktu lalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari ini sudah tidak bisa dibedakan lagi antara orang yang beragama Kristen dan orang yang tidak beragama Kristen. Bedanya cuma hari Jumat dan hari Minggu.
Kalau orang Islam, mereka pakai sarung, mereka pakai peci, mereka kemana? Ke masjid. Kalau orang Kristen hari Minggu pakai rapi, pakai batik, pakai sepatu, pegang Alkitab, kemana? Ke gereja. Bedanya cuma di hari Minggu dan hari Jumat doang. Tetapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari, tidak ada bedanya kita dengan orang dunia. Berkali-kali saya bilang, orang dunia merokok, kita orang Kristen pun juga merokok. Apa bedanya? Orang dunia suka kutuk orang, maki-maki orang, merugikan orang lain. Utang gak dia bayar. Nah kita katanya orang yang percaya Yesus, umat kerajaan, utang kita biarin saja, pura-pura gak ingat. Nah ini bahaya buat kita. Ngakunya kita percaya Yesus, umat kerajaan, murid Kristus, tetapi tingkah laku dan hidup kita sama sekali tidak jauh berbeda dengan orang di luar sana. Kalau kita mau pinjam sesuatu, itu artinya bahwa kita pinjam milik orang. Amin. Kita pinjam sesuatu berarti kita pakai keringatnya orang, upahnya orang, jerih lelah kerja kerasnya orang. Nah kalau kita pakai kata pinjam, setelah itu kita nggak kembalikan atau pura-pura lupa, pura-pura nggak ingat, berarti begini, lu nggak hargai keringat dan jerih lelah capeknya orang. Lu pakai keringat orang, lu pakai capeknya orang, tapi lu pura-pura nggak ingat. Ini bahaya. Halo, kita ini umat kerajaan, murid Kristus. Jangan sampai kita bertingkah seperti orang yang ada di luar sana. Tidak jauh berbeda dengan orang dunia. Makanya perlu sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita bicara malam hari ini tentang kitab Ibrani. Itu mereka mengalami yang namanya aniaya, tekanan hidup yang begitu luar biasa. Mereka ada di dalam posisi keputusasaan. Mereka sudah tinggal sedikit lagi meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Mereka tinggal sedikit lagi berpindah kepada keyakinan lama mereka. Bicara tentang kitab Ibrani adalah bicara tentang golongan kecil Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani. Mereka hidup di dalam keputusasaan, mereka ada di dalam tekanan, mereka ada di dalam aniaya. Mereka sebentar lagi meninggalkan Tuhan. Tetapi firman Allah datang, kalian ini adalah umat yang tidak tergoncangkan. Karena itu, hendaklah kamu mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Amin. Saudaraku, saya perlu ingatkan berkali-kali, jangan kita bangga beragama Kristen. Jangan kita bangga karena orang tahu kita jadi orang Kristen. Jangan bangga dengan agama Kristen. Karena agama Kristen itu tidak punya kuasa selamatkan kita dari dosa. Hanya percaya Yesus dan hidup di dalam pertobatan, itu yang akan membawa kita kepada kekekalan bersama dengan Raja Damai Yesus Kristus Tuhan. Jadi perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, aniaya-aniaya yang kita alami jauh lebih kecil daripada gereja Kristen Yahudi yang ada di kota Ibrani. Mereka mengalami tekanan hidup yang begitu luar biasa, ancaman yang begitu luar biasa. Bahkan mereka sudah putus asa di dalam iman dan keyakinan mereka, tetapi mereka tetap bertahan. Karena apa? Iman, percaya kepada Yesus. Mereka mempercayai bahwa begini, mereka telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun mereka hidup dalam tekanan, mereka dalam keputusasaan, tetapi kerajaan itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diambil dari hidup mereka. Uang bisa diambil, kekayaan bisa diambil, segala sesuatu yang dimiliki dari dunia ini bisa hilang dalam sekejap. Tetapi kerajaan Allah yang bicara tentang pemerintahan Yesus atas hidup kita tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diambil. Amin. Bilang samping kiri kanan, bangga engkau umat kerajaan. Bangga karena apa? Bangga karena bukan orang Kristen. Amin. Sekali lagi saya mau bilang bahwa kita bangga ini bukan karena kita orang Kristen. Kalau kita bangga jadi orang Kristen, di luar sana banyak amburadul hidup mereka, mabuk-mabukan, ya. Maki-maki orang, kutuk orang, ditanya agamanya apa, agamanya Kristen, nggak pernah ibadah tapi berharap kalau mati masuk. Nah ini dia bertolak belakang. Hidupnya amburadul, hidupnya tidak beraturan tapi berharap kalau mati masuk. Nggak nyambung. Lu maki-maki orang, kutuk orang, tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam pertobatan, tetapi berharap kalau bisa mati masuk surga.
Jadi kita percaya Yesus. Berkali-kali saya bilang bahwa di dalam pemuritan ini tidak ada pengajaran yang enak. Menjadi murid itu tidak enak. Resiko pahitnya kita harus dibombardir terus-menerus. Resiko pahitnya kita harus dinasehati terus-menerus. Supaya apa? Tujuan akhir kita menjadi serupa segambar dengan Yesus, serupa segambar dengan Tuhan. Jadi jangan pernah bangga menjadi orang Kristen, tetapi banggalah karena engkau menjadi umat kerajaan. Hidupmu dipimpin dan dirajai oleh Yesus Kristus. Bukan lagi egomu, bukan lagi kedaginganmu, bukan lagi kemauanmu, tetapi siapa yang memerintah atas hidupmu? Siapa? Siapa? Yesus Sang Raja Damai itu yang memerintah. Kalau Yesus Sang Raja Damai itu yang memerintah, apapun situasi, keadaan, kondisi boleh datang silih berganti. Musim kehidupan yang kita alami adalah musim kehidupan yang pahit. Lebih banyak pahitnya daripada manisnya. Ya, perhatikan begini. Kalau Raja Damai Yesus Kristus yang kita miliki dalam kehidupan kita, siapa lawan kita? Amin. Aniaya-aniaya boleh datang. Tekanan-tekanan hidup boleh datang. Keputusasaan hampir kita alami. Bahkan hampir kita tawar hati. Bertolak belakang, bahkan kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Tetapi ingat, kerajaan yang tidak tergoncangkan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita, tidak mampu, tidak bisa dipengaruhi oleh segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Semua pemerintahan yang ada di muka bumi ini kelak nanti akan berakhir. Sehebat apapun Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, tapi ada masa waktunya. Sebentar lagi dia akan digantikan oleh Prabowo. Sehebat apapun pemerintahan yang ada di muka bumi ini, ada waktunya, ada masanya. Tetapi pemerintahan Yesus Kristus dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, tidak termakan usia, tidak hilang lenyap, tetapi akan berdiri tegak dulu, sekarang, bahkan nanti di kekekalan nanti, kerajaan itu akan tetap berdiri.